Pertanyaan, bagaimana kedudukan menuntut ilmu bagi wanita yang sudah memiliki anak? Terkadang anak atau kesibukan rumah menjadi alasan terhalanginya dari mencari ilmu, apakah yang seperti ini merupakan fitnah. Talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah, dibebankan pada semua pihak, baik yang laki, terutama bagi kaum wanita, baik yang masih bujang atau yang sudah menikah. Tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak talabul ilmi. Tidak ada alasan suami atau istri atau anak atau kesibukan rumah. Itu semuanya bukan sebagai alasan. Sesibuk apapun seseorang wanita harus menyempatkan diri untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu dipahami di sini, mencari ilmu agama itu bukan dengan cara semata-mata datang ke tempat ilmu, datang ke halaqah-halaqah ilmu. Itu jelas, termasuk talabul ilmu. Tetapi cara untuk mendapatkan ilmu itu banyak. Bisa dengan datang ke tempat ilmu, ke halaqah-halaqah ilmu. Bisa dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang bermanfaat, atau mendengarkan ceramah-ceramah, atau bertanya kepada orang yang memiliki ilmu, kepada suaminya atau kepada siapa. Intinya tiada hari tanpa ilmu. Harus menyempatkan untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang juga harus diperhatikan baik-baik, yang namanya anak, baik, itu merupakan fitnah bagi orang tuanya. Barakallahu fikum. Harta merupakan fitnah bagi pemiliknya. Maka harus disiasati, jangan sampai anak, jangan sampai kesibukan dunia atau harta melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Dalam surat Munafiqun, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai. Barang siapa yang berbuat demikian, lalai dari zikir kepada Allah karena anak, karena harta, maka mereka lah yang merugi. Mereka lah orang yang merugi. Maka disiasati. Disiasati. Insya Allah kalau memiliki tekad yang bulat, azam yang sangat kuat, semangat yang tinggi, itu semua bukan halangan, barakallahu fikum. Bukan sebagai halangan, barakallahu fikum. Apakah seseorang yang enggan melakukan ibadah sunnah juga terkena fitnah? Ya, pasti bukan terkena fitnah, tapi orang ini semangat ibadahnya kurang. Nah, selama dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib, itu sudah melaksanakan tanggung jawab. Alangkah lebih afdalnya, lebih utamanya ketika dia sertakan pula perkara-perkara yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi ketika ada orang yang tidak mengerjakan perkara yang sunnah, bukan tidak kena fitnah. Artinya kurang afdal, kurang sempurna ubudiyah dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diupayakan untuk dikerjakan, jangan dibiarkan. Bagaimana cara agar dapat istiqomah dalam beribadah? Masya Allah. Yang pertama, ikhlas. Ibadahnya bukan dorongan orang lain, bukan dorongan duniawi, tapi ibadahnya betul-betul tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dorongan ibadah itu ikhlas. Yang kedua, dilakukan sesuai dengan contoh Rasul SAW, sesuai dengan sunnah. Karena yang namanya sunnah itu tidak memberatkan. Yang namanya sunnah
tidak memberatkan, perkara yang sangat mudah. Kemudian cara yang ketiga adalah al-iqtisadu fil ibadah. Sederhana dalam beribadah. Maknanya tidak melampaui batas dalam beribadah kepada Allah. Di antara bentuk melampaui batas ialah memberat-beratkan diri, apalagi sampai menaharkan. Nah, kemudian yang keempat, dengan cara melaksanakan ragam ibadah, jangan cuma satu, macam-macam. Ada sholat sunnahnya, ada tilawatul Qur'annya, ada zikirnya, ada talabul ilminya, ada infak, sedekah dan segala macamnya. Ketika dia jenuh pada satu perkara, dialihkan kepada ibadah yang lain. Ketika dia jenuh membaca Al-Quran, taruh dulu Al-Qurannya, diganti yang lain, ibadah sholat sunnah, atau dia hanya berzikir, atau dia talabul ilm, atau dia infak, atau dia sedekah, ragam. Kalau cuma satu, cepat bosan. Jadi di antara hikmah kenapa Allah Taala pada agama ini memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya ibadah yang beragam, macam-macam ibadah, nggak cuma satu. Itu supaya apa? Supaya dia punya semangat yang baru dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, banyak-banyak doa, meminta dan memohon doa kepada Allah supaya diberi istiqomah. Apakah seseorang yang merasa takut akan kegelapan malam termasuk terkena gangguan jin? Padahal sebelumnya sudah membaca zikir, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa takut tersebut? Ini macam-macam. Mungkin diganggu jin. Ciri-cirinya ada. Namanya diganggu, ciri-cirinya ada. Ada sesuatu yang mengganggu dia. Entah yang berkelebat, entah yang megang dia, ada yang menampakkan diri pada dia dan segala macamnya, mungkin jin. Atau bukan gangguan jin, tapi memang orangnya penakut. Orangnya penakut. Itu namanya wahm, dikarenakan bisikan pribadi. Nah, dan seringkalinya ini bukan karena jin, karena ini memang orangnya penakut. Sehingga ketika dia di kegelapan malam itu ketakutan sendiri. Ada pohon ada daun jatuh, udah ketakutan. Ada suara angin bertiup, udah ketakutan. Dia jalan, kok ada bayang-bayang, takut, lari, semakin lari. Bayang-bayang juga mengejar dia. Ternyata siapa? Bayang-bayang sendiri. Itu namanya ketakutan. Ini dengan cara meningkatkan iman dia kepada Allah. Dihilangkan dengan cara meningkatkan iman dia kepada Allah. Dan yang kedua dengan cara meningkatkan iman kepada takdir. Ya, prinsipnya segala sesuatu dengan takdirnya Allah. Jadi, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terkena musibah. Sebaliknya, kalau Allah sudah menghendaki, pasti terkena musibah. Nah, ini kembali kepada iman masing-masing. Semakin kuat iman dia, semakin kuat ibadah dia kepada Allah, semakin berani muncul keberanian dalam hati dia. Semakin loyo ibadahnya, semakin lemah imannya, semakin lemah iman pada takdirnya, akan semakin menjadi orang yang penakut. Nah, Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pembahasan masalah ini. Ya, sebelah. Apa benar seorang wanita bila minta cerai, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga? Ada hadis yang mengancam demikian. Tapi maknanya adalah kalau perempuan tadi minta cerai dengan tanpa sebab yang syar'i, suaminya saleh, bagus orangnya, penyabar,
menunaikan hak-hak istrinya dan segala macamnya dengan tanpa sebab, dengan tanpa ada alasannya syar'i, tidak cerai. Itu diancam dengan beberapa ancaman yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Bukan semata-mata tidak cerai. Artinya kalau minta cerainya itu dengan sebab yang syar'i, nggak ada masalah, boleh. Disebut dengan khulu'. Apakah syar'i meminta khulu' dengan alasan satu, bohong, mengaku duda, padahal keliru, mengaku bujang, padahal beristri di awal nikah. Jatah bermalam yang nggak adil, pulang tiap 2 dan 3 bulan sekali. Kok nggak adil? Anak pikir ada istri yang berikutnya. Pulang tiap 2 sampai 3 bulan sekali dan hanya setengah hari di rumah. Akhlak yang buruk. Oh, nah, iya. Masya Allah. Oh, mengaku duda itu artinya duda yang nggak punya istri. Mengaku duda padahal beristri di awal nikah. Ngakunya duda jomblo gitu loh. Padahal dia masih punya istri, nikah lagi dengan yang kedua ini tadi. Akhirnya jatah malamnya itu nggak adil. 2 sampai 3 bulan sekali pulangnya cuma setengah hari di rumah. Masya Allah, akhlak yang buruk. Iya. Kalau memang demikian kondisinya ya sudah. Tapi upayakan dulu nasihat dulu. Nasihat yang baik. Ternyata memang tidak ada perubahan. Ya memang laki-laki bukan laki-laki yang soleh. Kalau betul-betul dia memang punya 2 istri, istri yang satu ini dikasih jatah setengah hari tiap 3 bulan. Wah, itu zalimnya luar biasa. Nah, nasihati kalau nggak mempan, nggak ada perubahan, maka tidak ada larangan untuk meminta cerai. Cuma ya dipikir baik-baik terkait dengan dampak perceraian tersebut untuk diri pribadi. Apa hak dan kewajiban istri ketika menunggu jatuh khuluknya di pengadilan? Loh, kok di pengadilan? Yang dibahas itu hukum syar'inya. Begitu istri meminta cerai dan disetujui oleh sang suami, ketika itu sudah jatuh khuluknya. Gitu loh. Minta cerai, ceraikan aku. Ya sudah, kamu saya cerai, itu kata suaminya. Jatuh. Kewajiban istri ketika itu ialah satu, mengembalikan mahar. Mahar harus balik. Dukhul. 2, menunggu masa iddah 1 kali haid. Paham ya? Menunggu masa iddah, nggak boleh nikah dan segala macamnya selama menunggu 1 kali haid. Baik. 3, tidak dapat lagi jatah nafkah rumah dan segala macamnya. Sebab dengan jatuhnya khulu' disetujui oleh seorang suami, sudah bukan lagi suami istri. Bisa. Sudah bukan lagi suami istri. Khulu' itu dalam pemahaman fikih Islami hampir sama kayak talak bain. Bedanya kalau khulu' itu talak bain sughra, talak bain kecil, artinya bisa rujuk kembali setelah selesai masa iddah 1 kali haid dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan walimahan baru, kayak pengantin. Tapi kalau talak bain bisa kembali kalau sang istri menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, sudah. Jadi nggak usah menunggu pengadilan itu sekedar administrasi aja. Nah, yang saya nasihatkan untuk ikhwan dan akhwat sekalian terkait dengan bab rumah tangga,
diupayakan dan diusahakan semaksimal mungkin menjauh dari kata-kata cerai. Ya, menjauh dari kata-kata cerai atau dari kata-kata talak. Barakallahu fikum. Seheboh apapun peristiwanya, seheboh apapun kasusnya, diupayakan menjauh dari kata-kata cerai. Diupayakan dulu cara yang maksimal, cara yang bagus. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi solusi kecuali itu, maka cerai. Suami, ya, bagi laki-laki para ikhwah, jangan mudah mengucapkan kata-kata cerai. Istri juga begitu, jangan mudah minta cerai. Yang harus diupayakan adalah bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bagus, yang baik, dengan bimbingan syar'i barakallahu. Apapun masalahnya ada solusinya insyaallah. Na'am. Wallahu ta'ala. Jam berapa? Pas. Karena masih cukup ya? Panjang. Cukup ya? Siapa yang yes, cukup. Yakin cukup ya? Yang ini belum lah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga cukup. Adapun pertanyaan yang lainnya mungkin dijawab lain waktu oleh yang lainnya insyaallah, dikarenakan waktu yang cukup. Sekian, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.